Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum memasuki ibadah bersama keluarga, Minggu 12 Juli 2020, akan disampaikan warta sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayangkan secara online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, dan jemaat diharapkan untuk mengikuti secara serempak pada pukul 7.30. Yang kedua, pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara online pada ibadah keluarga pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 Juli 2020. Demikian informasi ini untuk dijadikan periksa. Tiba saatnya kita memasuki ibadah bersama keluarga. Mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Marilah kita memasuki ibadah keluarga pada hari Minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah keluarga pada hari Minggu saat ini kita akan menggumuli tema Hidupku adalah tempat persemaian subur. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 dan 2. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Bait kedua. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepadanya dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengankanlah hukum kasih yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa pada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku ketika aku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 40. Kita pujikan bait pertama sampai ketiga, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
berita anugerah dari Tuhan, jemaat diundang berdiri. Yohanes pasal yang kelima, ayat 24 dan 25 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sanggupi bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita tak hanya mendengarkan firman namun juga menghayatinya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira,
dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon urat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambilkan dari kesaksian Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman itu, menaruhnya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tema kita seperti yang saya bacakan di depan. Hidupku adalah tempat persemaian subur. Hidupku adalah tempat persemaian subur. Saudara, keren mana? Naik sepeda harga 10 juta dengan harga 700.000.
Saya belum pernah mencoba naik sepeda yang harganya 10 juta. Tapi kira-kira keren mana? Sepeda harganya 10 juta dan 700 ribu. Atau keren mana? Makan di angkringan atau makan di restoran mewah. Bajunya harus rapi, ambil nasi diambilkan, pelayanannya luar biasa. Keren mana? Keren mana khotbah atau ibadah di gereja yang besar atau gereja yang kecil? Mimbarnya terbuat dari kayu jati tua, ukirnya begitu rapi, gedungnya besar dan megah, ber-AC pula, peralatan musiknya luar biasa mahal. Keren mana? Silakan jawab dalam hati, saudara. Tetapi catatannya adalah kadangkala kita lalai dan mengalami pembelokan dari tujuan yang semestinya, sehingga tentang keren dan tidak keren, tentang baik dan tidak baik diukur dari kulitnya belaka, menghilangkan isinya. Casingnya saja yang dipikirkan, tetapi softwarenya, sesuatu yang di dalam tidak begitu dipentingkan. Mari perhatikan bacaan kita. Saya tidak hendak mengajak kita merenungkan tanah subur itu kayak apa, tanah yang banyak batunya seperti apa, ada durinya. Saya kira jemaat sudah tahu tentang itu. Tapi saya mengajak sesuatu yang sederhana. Kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Catatan yang pertama, saya punya 2 catatan saja, saudara. Catatan yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan firman ada di tempat mana. Sesungguhnya Kristus sudah berada di dalam rumah, suatu tempat yang lebih layak untuk menyampaikan firman. Ada tempat duduknya, ada pasogatannya, ada macam-macam ubur rampingnya, cocok untuk sebuah perjumpaan. Tetapi Tuhan Yesus lebih memilih keluar dari rumah itu dan menuju ke tepi danau. Mengapa? Karena Kristus tahu yang hadir begitu banyak. Rumah yang ideal itu tak cocok untuk menampung orang yang begitu banyak. Akhirnya Kristus pergi keluar dari rumah menuju ke danau. Sayang sekali, saudara. Mestinya pengkhotbah sekelas Kristus lebih layak mendapatkan tempat terluas, tempat termewah, tempat ternyaman, setidaknya sekelas gedung Titer Romawi yang namanya Kolosium. Tapi itu pikiran kita. Kristus lebih memilih tempat yang berbeda dengan yang apa kita bayangkan, dan menjadi alat untuk mengingatkan kita bahwa Kristus sedang merendahkan dirinya, menyangkal diri dari semua kehormatan yang layak diberikan kepadanya. Melalui ini Kristus mengajar kepada kita bahwa hal lahiriah yang berkaitan dengan ibadah, janganlah hati kita menginginkan kulitnya saja, kemegahannya, melainkan nikmatilah apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, perahu adalah mimbarnya. Bukan mimbar yang megah dan kokoh, tidak terbuat dari kayu jati atau kayu apapun yang begitu agung. Saudara, apakah Anda pernah berdiri di atas perahu? Bukan kapal persiar ya, perahu. Susah untuk menjaga keseimbangan berdiri ataupun duduk di atas perahu. Susah untuk stabil. Tetapi segala kesusahan bukanlah rintangan bagi Kristus untuk menyampaikan firman-Nya. Baginya semua tempat sama saja. Melalui ini pula kita diajar agar jangan lemah dan malu memberitakan firman meski tempat itu tak nyaman, tak layak, bahkan mungkin hina. Orang-orang yang mengikuti Kristus dan menyadari dan menghayati 2 hal, 2 catatan di atas,
adalah mereka yang memiliki hati yang subur, tanah yang subur. Persemaian terjadi, pertumbuhan berlangsung, benih itu kemudian tumbuh dan memberikan buah-buah yang lebat. Mengapa? Karena firman tertanam tidak pada pinggirnya saja, tidak pada kulit luarnya saja, tapi masuk di dalam hatinya. Mari kita meneliti hati kita masing-masing. Sudahkah kita menyiapkan hati kita menerima biji firman dari Allah? Hati, bukan hanya kulitnya. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anakku yang terkasih, banyak yang bertanya, kapan boleh beribadah di gereja, Pak? Ini udah kangen sih. Tentu pertanyaan dan kekangenan itu wajar. Tetapi yang utama bukan soal ke gerejanya, saudara, tetapi soal perjumpaan dengan Kristus. Lihat, meskipun di tepi danau bukan kolosium, meskipun bermimbarkan perahu bukan podium, Kristus tetap menyelenggarakan perjumpaan antara Dia dengan umat, dan firman bisa ditransfer dengan baik. Kini, meskipun ibadah kita tidak di gereja, melainkan di rumah, mestinya itu bukan penghalang bagi Kristus untuk menyampaikan firman-Nya. Apakah kita menyadari ini, saudara? Kristus hadir dan berjumpa dengan kita di rumah kita masing-masing. Persoalannya adalah, apakah kita menyadari hidupku adalah tempat persemaian yang subur? Mari kita hayati firman ini. Jangan hanya menghayati kulitnya, tetapi harusnya intinya di dalam kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dalam keterbatasan kami di tengah-tengah pandemi. Namun keterbatasan tempat untuk beribadah bukanlah halangan bagi kami untuk berjumpa denganmu. Namun biarkanlah kami saat ini belajar seperti Engkau, meskipun di perahu, meskipun di tepi danau, namun tetap melakukan perayaan perjumpaan. Ajari kami lebih dalam lagi ya Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk persemaian firman. Tak hanya memandang kulitnya, melainkan hati yang utama. Karena Tuhan hadir di dalam hati kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan bersedia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 299, ayat yang pertama, dinyanyikan 2 kali, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan juga kita akan berdoa syafaat, juga doa pribadi di rumah masing-masing. Setiap keluarga nanti diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan dalam ibadah online ini Tuhan izinkan kami memuji nama Tuhan, mengkhususkan waktu kepada Tuhan dalam ibadah di setiap keluarga kami. Bahkan juga dalam ibadah ini kami juga mendapatkan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Terimalah persembahan ini ya Allah, dan berkatilah. Kami juga berdoa terutama untuk bangsa dan negara, bahkan dunia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini yang masih saja kami rasakan bersama, kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan dan wawasan, sehingga kami bisa hidup disiplin dan juga tertib. Ajari kami ya Tuhan tetap setia kepadamu dan menggantungkan harapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu di GKJ Jatimulyo. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua. Anak-anak kami yang masih dalam proses belajar, kemarin sudah mendapatkan sekolah yang baru dan akan mengalami perjalanan sekolah yang baru itu. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi mereka semua. Dan anak-anak kami yang masih studi sekolah ini, Tuhan berkati dengan kecerdasan. Berkati pula orang tua, bahkan yang sudah memiliki cucu. Tuhan, kiranya kebijaksanaan ada pada mereka karena karunia-Mu. Juga berkati kami semua, anak-anakku yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Allah, kami memiliki pergumulan dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing keluarga, dan kami akan mengaturkannya kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan. Setiap keluarga dipersilahkan berdoa secara pribadi. Inilah seruan hati kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengarkannya, bahkan Tuhan menyempurnakannya. Dan berkenankanlah kami bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri dan marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal, kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 309 bait 1 dan 2, Biar Ku Tumbuh di Batangmu.